Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian usul fikih menggunakan kitab Syarah Waraqat karya Imam Jalaluddin Al-Mahalli, mencarai kitab Al-Waraqat karya Imamul Haramain radhiyallahu taala anhuma wa nafa'ana bi ulumihima fid dharain amin. Qal wa yajuzu takhsisul kitabi bil kitabi nahwu qawlihi ta'ala wa la tankihul musyrikati khussa bi qawlihi ta'ala wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum. Sebelum masuk ke penjelasan pada malam hari ini, kita merefer sebentar terkait dengan penjelasan sebelumnya. Karena penjelasan terkait dengan bab yang akan kita bahas pada malam hari ini masih berkaitan dengan pembahasan sebelumnya, di mana pembahasan sebelumnya membahas tentang lafadz am dan lafadz khos. Lafadz am yaitu lafadz yang kandungan maknanya mencakup banyak afrodnya sekaligus. Berbeda dengan khos. Khos adalah lafadz yang maknanya tidaklah mencakup kecuali hanya batasan-batasan yang spesifik. Di mana amnya ini, lafadz am ini disebutkan ada lafadz-lafadz atau sigot atau bentuk lafadz yang menunjukkan fungsi am, fungsi umum. Kemarin disebutkan 4 lafadz, ada al-istis, ada al-jam'u al-muhalla bi al dan seterusnya, dan juga isim mubham dan seterusnya. Kemudian pada penjelasan terkait dengan lafadz khos, kemarin dijelaskan bahwasanya ada lafadz yang cakupannya terbatas sedikit. Di antaranya adalah isim alam. Itu kita menyebutnya sebagai lafadz khos. Kemudian ada yang disebut sebagai takhsis. Takhsis adalah proses mengkhususkan sebagian lafadz am. Jadi itu yang disebut sebagai takhsis. Kemudian takhsis sendiri ada 2 macam, yaitu takhsis muttasil atau mukhassis al-muttasil dan mukhassis al-munfasil. Mukhassis muttasil adalah sebuah rangkaian yang menspesifikkan kandungan lafadz am sebelumnya, di mana di rangkaian itu sendiri menunjukkan maknanya secara spesifik. Misalnya istisna, pengecualian. Ketika dikecualikan, berarti sebagian kandungan amnya itu dispesifikasikan dalalahnya. Karena itu ada kaidah al-istithna mi'yarul ulum. Ini catat. Sebuah kalimat, kata, kalau sudah bisa kemasukan istithna atau pengecualian, maka sebelumnya itu pasti am. Al-istithna mi'yarul umum. Bahkan walaupun tidak dimasukin am, tapi kita perkirakan tidak dimasukin istisna, tapi kita perkirakan bisa diistisnakan, maka itu menjadi lafadz am. Itu salah satu ciri untuk membedakan mana yang lafadz am dengan lafadz yang khos. Sebelumnya kemarin kita menyebutkan bahwasanya mukhassis ada yang muttasil dan munfasil. Muttasil yaitu yang dia tidak bisa berdiri sendiri. Dia bersambung dengan rangkaian kalimat yang am sebelumnya, kemudian kemasukan penanda bahwasanya dia khusus. Karena dia tidak bisa berdiri sendiri, dia masih satu rangkaian.
Kemudian bedanya dengan mukhosis yang munfasil, yaitu mukhosis yang terpisah, yaitu dia bisa berdiri sendiri, yaitu yastaqillu bil mafhumiyah. Dia bisa berdiri sendiri memberikan faedah, memberikan pengertian secara khusus. Artinya apa? Dia tidak dalam satu rangkaian dengan lafadz yang am itu, namun ada dalam rangkaian yang lain, dalam argumentasi yang lain, dalam ayat yang lain, dalam hadis yang lain, yang memberikan pengertian bahwasanya ayat yang umum sebelumnya itu merupakan lafadz am yang terkena taksis, Jadi dalalahnya ketika dijadikan istimbat hukum, maka dia perlu untuk dibatasi maknanya menjadi secara spesifik karena ada mukhosis yang munfasil. Nah, karena itu pembahasan kita kali ini itu sebenarnya membahas terkait dengan mukhosis yang munfasil ini, yaitu lafadz-lafadz yang dia memberikan pengertian taksis terhadap ayat atau hadis yang lain. Karena itu di sini disebutkan wa yajuzu takhsisul kitabi bil kitabi. Dan boleh mentaksis ayat Al-Qur'an dengan ayat Al-Qur'an yang lain. Artinya di luar rangkaiannya. Ingat, ini berarti terkait dengan mukhosis yang munfasil. Berarti mukhosis munfasil yang pertama adalah jenisnya adalah taksis ayat Al-Qur'an dengan ayat Al-Qur'an yang lain. Jadi ada dalil di dalam ayat Al-Qur'an yang mentaksis sebagian keumuman di dalam ayat yang lainnya. Contohnya nahwu qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, wala tankihul musyrikat, dan jangan nikahi orang-orang perempuan musyrik. Orang-orang perempuan musyrik di sini lafadznya jamak plural ya. Kemudian kemasukan alif lam, artinya seluruhnya. Artinya seluruh orang yang musyrik itu dilarang untuk kita nikahi, dilarang dijadikan objek pernikahan bagi lelaki yang muslim. Nah, ini kan umum. Baik itu musyriknya itu agamanya Hindu, agamanya Buddha, agamanya Kristen, agamanya Yahudi, itu seluruhnya. Ya. Berarti larangannya berarti kita haram menikahi orang non-muslim, perempuan non-muslim. Namun ini ditaksis, khusus biqaulihi ta'ala, ditaksis dengan ayat Al-Quran yang lain. Wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum. Dan orang-orang perempuan yang terjaga dari orang yang ahli kitab, yang diberikan kitab sebelum kalian. Ini mentaksis bahwasanya larangan ini terkait hanya menikahi perempuan-perempuan musyrik non ahli kitab. Sehingga orang ahli kitab, yaitu perempuan Nasrani dan perempuan Yahudi, boleh dinikahi oleh laki-laki muslim. Namun selain itu, yang selain ahli kitab, maka haram dinikahi karena kena taksis. Jadi ayat Al-Quran yang kedua ini mentaksis kandungan umum dari ayat yang sebelumnya. Aihillul lakum, artinya di wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum aihillul lakum, dan perempuan yang terjaga dari kalangan ahli kitab itu halal bagi kalian untuk dinikahi. Oke, tapi sebelum melangkah ke jenis yang kedua, saya ingin menjelaskan sedikit yang saya lupakan tadi terkait dari kesempurnaan tasawur kita terhadap apa yang disebut sebagai mukhosis yang munfasil.
Jadi mukhasis yang munfasil ini, taksis yang munfasil, yang tidak dalam satu rangkaian, itu ada kalanya secara lafat, yaitu ayat Al-Quran atau hadis, ada kalanya non lafat. Nah, yang non lafat ini ada kalanya akal, ada kalanya panca indera, ada kalanya kias. Ya, jadi terkadang ayat Al-Quran itu ditaksis oleh akal, terkadang ditaksis oleh hasil panca indera, terkadang juga ditaksis dengan kias. Apalagi kalau kita ketahui di dalam ilmu mantik ya, di antara al-yakiniyat as-sittah itu adalah al-mudrokat al-hissiyah dan juga ad-daruriyat, al-yakiniyat atau hal-hal yang sudah dipastikan oleh akal. Contohnya, contoh mukhasis yang munfasil yang berupa akal. Itu apa? Misalnya Allah Ta'ala berfirman, khaliqu kulli syai'. Allah itu pencipta segala sesuatu. Syai' sesuatu itu mencakup segala hal. Namun syai' di sini ditaksis dengan akal. Karena akal menegaskan bahwa syai' di sini tidak termasuk Allah. Padahal syai' sebenarnya yutlaqu alal mawjud. Dalam ilmu kalam itu asyai' yutlaqu alal mawjud. Disebut dibuat istilah untuk menyebut sesuatu yang mawjud, yang eksis fil kharij. Nah, termasuk juga Allah. Namun ayat Al-Quran di sini mengatakan Allah mencipta segala sesuatu. Apakah berarti Allah mencipta juga dirinya sendiri? Oh tidak. Kenapa? Karena ini ayat keumuman ini ditaksis oleh akal. Ditaksis oleh akal. Akal menunjukkan bahwasanya Allah mustahil makhluk. Allah mustahil jadi objek ciptaan. Kalau Allah diciptakan oleh Allah sendiri, maka nanti akan terjadi tasalsul. Sebelumnya nanti siapa yang menciptakan? Siapa yang menciptakan? Siapa yang menciptakan? Nah, itu argumentasinya akal. Jadi kita mentaksis dengan akal. Nah, jadi ada di dalam Al-Quran itu ada juga. Jadi kita perlu untuk menggunakan akal untuk memahami Al-Quran. Kalau tidak sesat, itu pasti. Jadi orang yang pengetahuan rasionalnya lemah, pengetahuan ilmu alatnya lemah, kemungkinan besar ketika dia berusaha untuk mengambil kesimpulan hukum dari Al-Quran kemungkinan salah. Kemungkinan besar salah. Karena dia tidak mengenal seperti ini. Oke. Kemudian ada juga mukhasis yang bentuk lain, yaitu mukhasis yang munfasil yang berupa his, berupa hasil tangkapan panca indera. Misalnya di dalam Al-Quran, tudammiru kulla syai'. Tudammiru kulla syai'. Jadi ini cerita tentang siksaan azab Allah kepada sebagian umat sebelumnya, yaitu disebutkan bahwasanya azab ini menghancurkan segala sesuatu. Apakah benar segala sesuatu hancur? Oh tidak. Ternyata panca indera, hasil tangkapan panca indera membuktikan bahwasanya yang hancur itu tidak seluruhnya. Karena ada yang tidak hancur. Apa diantaranya? Yaitu langit. Berarti itu menghancurkan segala sesuatu selain yang tidak hancur. Yaitu langit, bumi. Yang hancur ada bangunan-bangunan, terus buminya juga dari bawah ke atas ke bawah, terjadi gempa bumi dan sebagainya. Ya, jadi tidak seluruhnya hancur. Nah, itu adalah mukhasis munfasil yang bukan lafat, yang non lafat. Jadi mukhasis yang terpisah dari rangkaian dan bukan berupa lafat. Yang bukan berupa lafat itu ada kalanya akal, ada kalanya his, tangkapan panca indera, ada kalanya kias. Karena bukan lafzi.
Nah, yang mukhasis munfasil yang bentuknya akal adalah yang tadi sebelumnya saya jelaskan. Yang jenis pertama adalah mukhasis yang berupa ayat Al-Quran. Jadi ayat Al-Quran mentaksis ayat yang lain. Contohnya wala tankihul musyrikati, jangan nikahi perempuan-perempuan musyrik. Ini ditaksis, dispesifikan, dikhususkan hukumnya pada selain non ahli kitab, karena ahli kitab ada hukum spesifiknya di sini, yaitu wal muhsanatu minal ladina utul kitaba min qablikum, dan orang-orang yang terjaga dari kalangan ahli kitab itu halal bagi kalian dinikahi. Nah, berarti cakupan yang awalnya musyrikat ini umum, al musyrikat berarti seluruh perempuan musyrik. Perempuan musyrik itu termasuk juga ahli kitab sebenarnya. Karena bentuk lafadznya di sini jamak kemudian kemasukan alif lam berarti fungsinya umum, harusnya umum. Namun ditaksis, dikecualikan. Berarti yang dilarang hanya menikahi perempuan-perempuan non ahli kitab dari kalangan non muslim. Kalau ahli kitab tidak dilarang di dalam Al-Qur'an. Jelas ya? Jelas, itu jenis pertama, mukhasis munfasil yang berupa lafadz. Yaitu mukhasisnya berupa ayat Al-Quran. Kemudian wa takhsisul kitabi bisunnah. Yang jenis kedua yaitu mukhasis munfasilnya berupa hadis Rasul. Wa takhsisul kitabi bisunnah, dan mentaksis Al-Quran dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena hadis juga merupakan wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Contohnya adalah waqatakhsisi qaulihi ta'ala, seperti mentaksis firman Allah Ta'ala, yusikumullahu fi auladikum. Allah mewasiati kalian pada anak-anak kalian. Sampai seterusnya. Ila akhirihi asyamil lil waladil kafir. Bihadith. Ya, Allah mewasiati kalian agar memberi warisan kepada anak-anak kalian. Aulad bentuknya plural, yaitu jamak. Kemudian dimudhofahkan dengan domir. Berarti fungsinya dia sigotnya berarti sigot umum. Artinya semua anak, mencakup seluruhnya, baik itu anak muslim atau anak non muslim. Kalau anaknya tidak jadi muslim, tidak muslim mengikuti bapaknya. Nah, namun ayat Al-Quran yang memberikan perintah untuk mewasiatkan kepada anak berupa warisan ini ditaksis dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bihadis sahihain, dengan hadis Sahih Bukhari dan Muslim. La yarithul muslimul kafira walal kafirul muslimah. Orang muslim tidak mewarisi orang tua kafir, orang tua anak kafir juga tidak mewarisi orang tua muslim. La yatawaras ahlu millatain. Tidak bisa saling mewarisi dua orang yang berbeda agama, walaupun itu orang tua dan anak. Itu hadisnya mentaksis ayat Al-Quran. Jadi bisa. Karena itu jelas, para ulama itu sering sekali mengatakan bahwasanya di antara sebab Imam Syafi'i menuliskan karyanya Ar-Risalah itu karena menunjukkan kekuatan hadis Nabi ini setingkat dengan Al-Quran dalam level istidlal. Ingat, di dalam level istidlal, Al-Quran dan Sunnah itu satu level. Namun dalam level hujjiyah, kekuatan apa qot'i atau dzanninya, itu Al-Quran di atas Sunnah. Loh, kok bisa yang di atasnya ditaksis dari di bawahnya? Bahkan nanti itu dinasakh juga bisa. Al-Quran bisa dinasakh dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bisa.
Karena sebenarnya yang dianggap Al-Quran itu di atasnya sunnah itu terkait wurudnya. Kekuatan, keotentikan, redaksinya. Itu tidak bisa ditandingi, Al-Quran tidak bisa ditandingi hadis. Namun, ayat Al-Quran itu juga bisa dilihat dari sisi dalalahnya, dari sisi lafadznya, kandungannya. Kalau kandungan, berarti dia masih setara dengan hadis. Masih setara dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena seperti ini, hadisnya sorih, jelas dalalahnya, kandungannya, tidaklah anak muslim mewarisi orang tua yang kafir. Demikian juga anak kafir mewarisi orang tua yang muslim. La yatawarats ahlu millatain. Ya, itu sangat jelas, dalalahnya sangat jelas. Karena itu dia bisa mentaksis. Karena taksis itu terkait dengan makna, bukan terkait dengan keotentikan lafaz. Ingat, ada lafaz, ada makna lafaz. Ini yang penting sekali untuk diperhatikan. Karena banyak sekali kajian-kajian orientalis, kajian-kajian orang yang tidak terlalu paham tentang teori-teori ini, diantem kromo, diantem kromo. Jadi pokoknya Al-Quran ya udah Al-Quran. Hadisnya tidak dipakai sama sekali, padahal sedang beristimbat, menyimpulkan hukum. Padahal terkait dengan istimbat dan menyimpulkan hukum itu terkait dengan dalalahnya, bukan terkait saja dengan lafadznya. Tidak, ada lafadz, ada makna. Karena itu jelas, fungsi pertama hadis itu bayan lil Quran, sebagai penjelas Al-Quran. Kalau kita posisikan Al-Quran itu di atas sunnah walaupun dalam dalalahnya, maka tidak mungkin hadis itu bisa menjadi penjelas Al-Quran. Karena memang tidak selevel, tidak sebanding. Namun yang tidak sebanding adalah keotentikan lafadznya. Adapun dalalahnya itu sama. Tergantung setiap redaksinya. Kadangkala redaksi Al-Quran qot'i, kadangkala dhonni. Demikian juga hadis kadangkala qot'i, kadangkala dhonni dalalahnya. Dalalahnya. Apalagi di dalam istimbat hukum ya. Istimbat hukum di dalam Al-Quran dan di dalam sunnah, para fuqaha itu bukan sekedar istimbat, tapi dia memilih argumentasi yang dalalahnya qot'i, tidak muhtamil, tidak memiliki kemungkinan-kemungkinan yang lain. Itu juga alasan dan itu dijelaskan sering sekali oleh guru kami, Dr. Mahmud Abdurrahman. Itu sering sekali menjelaskan terkait hal ini. Bahwasanya para fuqaha itu terkadang dengan sengaja, ingat, itu dengan sengaja. Para fuqaha itu dengan sengaja memasukkan, misalnya hadis-hadis yang sanadnya dhaif di dalam kitab-kitab fikih. Sengaja, bukan berarti mereka nggak tahu kalau ini hadis ini sanadnya dhaif. Itu sengaja. Sengaja dimasukkan di dalam kitab fikih. Alasannya mengapa kok sengaja dimasukkan di dalam kitab fikih? Padahal kan istidlal di dalam istimbat hukum harusnya menggunakan hadis yang sahih. Mereka sengaja memasukkan hadis-hadis yang dhaif di dalam kitab fikih karena kebetulan redaksi hadis yang sanadnya dhaif ini dalalahnya lebih sharih, lebih jelas, lebih kuat. Sedangkan pilihan dari redaksi-redaksi yang hadisnya sahih itu dalalahnya justru tidak sharih, tidak jelas, masih muhtamil, bisa ditarik kemana-kemana. Lah, kalau demikian, maka yang dibutuhkan oleh para fuqaha itu lebih kepada terkait dengan makna. Selama hadisnya ini walaupun dhaif sanadnya ini masih bisa disahihkan dengan mutaba'ah, dengan syawahid,
maka menjadi maknanya yang sahih, maka redaksinya ini yang dipilih dimasukkan di dalam kitab fikih. Karena fikih itu terkait dengan istimbat. Istimbat terkait dengan makna, bukan sekedar soal pilihan redaksinya ini lebih sahih dibandingkan yang lain. Karena itu urusannya ilmu hadis, bukan urusannya ilmu fikih secara langsungnya seperti itu. Makanya ada proyek-proyek misalnya Albani, karena dia bukan seorang faqih, bukan seorang ahli usul fikih. Itu proyeknya ingin membersihkan hadis-hadis yang doif di dalam kitab-kitab fikih. Itu proyek yang sangat bermasalah. Menunjukkan dia itu nggak pakar sama sekali terkait usul fikih dan terkait fikih. Dan dia tidak mendalami fikih dari guru. Sehingga tidak dijelaskan hal-hal seperti ini. Semua kitab fikih yang dibangun dari 4 mazhab itu ada kandungan hadis doifnya. Dalam arti sanadnya doif. Bahkan ada doifnya secara langsung, hukumnya juga ada. Tapi ada maknanya. Sengaja dipilih karena dalalannya lebih sore dan ada argumentasi-argumentasi yang lain. Bahkan di dalam mazhabnya Imam Ahmad. Mazhabnya Imam Ahmad. Kalau di dalam bab fikih itu tidak ada hadis lain selain hadis yang doif, maka ya udah, dia bisa digunakan untuk istimbat hukum. Makanya hadis doif tidak bisa digunakan untuk istimbat hukum. Itu tidak mutlak. Tidak mutlak. Bahkan salah seorang ulama abad ke-7, At-Tibrizi kalau nggak salah, itu menulis kitab Al-Mi'yar. Itu tentang hadis-hadis dhaif yang digunakan istimbat di dalam kitab-kitab fikih oleh para fuqaha secara sengaja. Itu ada. Kitabnya Al-Mi'yar. Karya At-Tibrizi. Jadi itu ada alasan nih. Jadi nggak mutlak dhaif itu tidak diamalkan sama sekali di dalam istimbat hukum, itu tidak mutlak. Makanya proyek membersihkan kitab fikih dari hadis-hadis dhaif itu menunjukkan sejak dari awal orangnya tidak paham tentang apa yang dimaksud dengan hadis dhaif, apa yang dimaksud dengan hadis sahih. Dan juga tidak paham tentang usul fikih dan ilmu fikih. Nah, ini penting. Kenapa terjadi taksis Al-Quran dengan sunnah? Ya karena dalalahnya di dalam hadis ini lebih spesifik. Karena ada kaidah yang disepakati oleh para ulama secara umum, walaupun ada perincian di sana, bahwasanya yuqaddamul khosu 'alal 'am. Lafadz yang kandungannya khusus itu lebih didahulukan dibandingkan lafadz yang kandungannya umum. Kenapa khusus itu lebih didahulukan? Karena dia ada catatan yang lebih spesifik dibandingkan yang sekedar umum. Dia ada ziyadatul ilmi di sana, ada informasi tambahan. Karena alasan lil ihtiyat, karena itu yuqaddamul khosu 'alal 'am. Jelas ya? Oke, itu jenis yang kedua, yaitu mentaksis Al-Quran dengan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang jenis ketiga, wa takhsisus sunnati bil kitab. Sebaliknya juga bisa. Kita mentaksis hadis Nabi yang umum dengan redaksi di dalam Al-Quran yang lebih spesifik. Katakhsisi hadis sahihaini la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddo. Seperti mentaksis hadis Sahih Bukhari dan Muslim, Allah tidak menerima sholat satu di antara kalian jika dia berhadas sampai dia wudhu. Berarti di sini maknanya adalah Allah hanya menerima orang yang berwudhu ketika sebelum sholat. Allah hanya menerima orang yang sholat dengan cara berwudu agar hadasnya hilang. Berarti tidak ada pilihan lain. Ya kan? Ya ini kan umum kan? Coba syarat umum yang kemarin, di antara syarat umum adalah jika merupakan syarat. Nah ini kan ada syarat. Idza ahdath hatta yatawaddo. Jika dia berhadas sampai dia wudu. Berarti kan
dia merupakan rangkaian syarat. Berarti dia umum. Semua orang yang berhadas ketika mau sholat harus berwudu. Tidak ada jalan lain, tidak ada jalan yang lain. Nah, namun nyatanya ada ayat Al-Quran yang lebih spesifik, ditaksis dengan ayat Al-Quran biqaulihi ta'ala, dengan firman Allah, wa in kuntum mardha ila qaulihi falam tajidu ma'an fatayammamu. Jika kalian sakit sampai seterusnya ayat falam tajidu ma'an, sehingga kalian tidak mendapati air maka tayamumlah. Berarti di sini memberikan tambahan informasi bahwasanya kalau tidak mampu menggunakan air ya tayamum. Jadi opsinya bukan hanya wudhu tapi juga tayamum. Jelas ya? Berarti dia lebih spesifik dibandingkan ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya maksudnya Allah tidak menerima sholat orang yang berhadas sampai dia wudhu atau melakukan ganti wudhu, yaitu tayamum. Jadi ayat Al-Quran ini mentaksis hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun ya kasus di mana ayat Al-Quran lebih khusus dibandingkan hadis itu jarang, tidak banyak, karena Al-Quran memang didesain oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lafadznya ya, kita berbicara soal lafadz, maka boleh kita sebut itu didesain, karena menurut pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah lafadz Al-Quran, kalam lafzi itu makhluk, lafadznya ya. Kalau madlulnya, kandungannya itu bukan makhluk. Nah, didesain berarti dia objek desain, berarti artinya didesain oleh Allah Subhanahu wa taala. Sengaja Allah Subhanahu wa taala membuat lafadz yang kandungannya seperti ini, yaitu lafadz Al-Qur'an dibuat lebih general dibandingkan hadis. Karena itu umumnya hadis itu kandungannya lebih spesifik dibandingkan ayat Al-Qur'an. Karena itu muncul makna para ulama gini, Al-Quran lebih membutuhkan hadis dibandingkan hadis membutuhkan Al-Quran. Maksudnya itu, karena dalam sisi praktik, maksudnya dalam sisi prakteknya, istimbat hukumnya, pengambilan kesimpulannya, sunnah itu lebih membantu karena dia informasinya lebih banyak, lebih spesifik dibandingkan ayat-ayat Al-Quran. Karena itu ayat Al-Quran lebih butuh sunnah dibandingkan sunnah butuh Al-Quran dalam hal untuk memahami maksud dari sebuah hukum syariat. Karena ayat Al-Quran itu adalah kandungan-kandungan general umum. Karena Al-Quran itu didesain untuk mukjizat dan agar bisa dibaca dengan terus-menerus, ditaamuli, dan di sana ada rahasia-rahasianya. Karena itu didesain umum. Makanya itu kalau kita lihat misalnya Pancasila, Pancasila kan kandungannya umum kan. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, perinciannya nanti ada undang-undangnya. Ada peraturan-peraturannya, perinciannya. Nah, kalau seluruh hal spesifik di sana itu disebutkan, nah itu bukan konun am. Dia bukan falsafah umum, falsafah dasar. Nah, Al-Quran itu dijadikan seperti itu. Makanya dia kandungannya kebanyakan lebih umum, kebanyakan. Meskipun mayoritas. Ya, tapi kadang di dalam Al-Quran itu kandungannya itu lebih spesifik dibandingkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun itu jarang terjadi. Makanya kalau di dalam Al-Quran ada lafadz-lafadz yang secara spesifik, sangat spesifik, maka tidak bisa ditakwil lagi. Dia merupakan nas. Merupakan nas yang tidak mungkin dialihkan maknanya. Misalnya ayat-ayat mawaris. Ayat mawaris di dalam Al-Quran itu nyebutnya sudah level angka. 1:2. Ya kan ya? Itu kalau sudah level angka berarti dia benar-benar spesifik. Tidak bisa takwil, berarti 1:2 bisa oh itu maksimal, bisa minimal 1/4, itu enggak seperti itu, atau 2 kayak gitu, sama-sama 2. Enggak. Al-Quran kebiasaannya itu memberikan lafadz-lafadz yang umum. Namun dalam beberapa kasus kenapa Al-Quran menyebutkan secara spesifik, berarti itu tujuannya memang secara spesifik. Kalau tidak dinas secara spesifik, maka dia akan menimbulkan
kemungkinan-kemungkinan makna yang tidak terbatas, sehingga Al-Quran turun untuk menjelaskan ini, menegaskan hal ini. Jadi fungsi mukjizatnya Al-Quran di situ. Jadi kalau orang bisa memahami Al-Quran dengan tepat, dengan kuat, maka akan tahu, akan terpukau dengan redaksi yang dipilih oleh Al-Quran, akan terpukau. Karena semua redaksi di dalam Al-Quran itu mengandung mukjizat. Tidak boleh ada satu lafaz pun yang dihilangkan di sana, karena ada pengaruhnya, ada fungsinya. Termasuk diantara itu ketika menyebutkan hal yang seharusnya, ya, hal yang seharusnya tidak seharusnya di dalam pikiran orang manusia awam, seharusnya tidak dispesifikkan di dalam Al-Quran. Kenapa dispesifikkan? Bahkan sholat misalnya, sholat itu termasuk rukun Islam, tapi di Al-Quran itu tidak ada penjelasan terkait rokaatnya, tidak ada. Di dalam Al-Quran hanya kamu sholatlah waktu ini. Gak disebutkan jumlahnya berapa, rokaatnya berapa, teknisnya apa, gak disebutkan. Padahal sholat as-sholatu imaduddin, tiang agama. Ya kan ya? Malah di dalam hukum mawaris itu disebutkan secara spesifik dan tidak ada takwil di sana. Nah itu karena ada fungsinya. Paham nggak? Ada fungsinya. Ada hikmahnya di sana, ada hikmahnya. Ya, berarti itu kasus yang memang tidak terlalu banyak terjadi di dalam kaitannya Al-Quran dan Sunnah, yaitu yang menjadi mukhosis yaitu Al-Quran, yang lebih general justru Sunnah. Karena itu wa in waradati sunnatu bitayammumi aidon ba'da nuzulil ayah. Walaupun sunnah juga, hadis Nabi juga datang membawa perintah tayamum setelah turunnya ayat. Jadi begitu. Jadi yang dimaksud mentaksis sunnah di sini, Al-Quran mentaksis sunnah itu jika tidak dipandang dari sisi hadis yang lain. Kalau dipandang dari sisi hadis yang lain itu juga datang membawa keterangan tayamum, maka kedua ini enggak ada. Jenis yang kedua ini tidak ada di sini. Contohnya bukan itu. Jadi jika dipandang dari sudut pandang tidak ada hadis yang menjelaskan terkait dengan tayamum, ini bisa menjadi mukhosis. Karena gini, jangan dibayangkan gini ya. Jadi mukjizatnya ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Hadis ini juga ada mukjizatnya. Itu apa ya? Kadang ada satu pemaknaan yang bisa dilihat dari makna dari redaksi ini. Namun itu kadang masih bisa ditarik kemana-mana. Namun ada hadis yang lain menguatkan, ada ayat yang menguatkan gitu. Jadi mainnya keroyokan. Jadi dengan memahami keseluruhan ini akan bisa menggiring kepada kesimpulan tertentu. Namun kalau jika diambil satu saja, tidak melihat hadis yang lain, maka bisa kesimpulannya salah. Demikian juga terjadi pada kasus yang lain. Kasus yang lain itu saling menguatkan. Al-Quran, hadisnya banyak, bukan satu riwayat, bahkan riwayat-riwayat dalam hadis. Itu saling memberikan informasi-informasi yang spesifik yang hanya bisa dipahami oleh para pakar. Itu sengaja dibuat seperti itu, sengaja agar yang bisa memahami dan beristimbat hukum itu hanya orang pakar. Bukan ada satu ayat langsung diamalkan. Ada hadis langsung diamalkan tanpa mencari apakah ada hadis yang lain yang bertentangan dengan ini sehingga kita bisa mengharmonikannya. Kan tugas ketika beristimbat itu diantaranya ketika terjadi paradoks secara zahir antara ayat Al-Quran dengan ayat yang lain, hadis dengan Al-Quran atau hadis-hadis yang itu kan mencari al-bahthu anil mu'arid anil khos. Kita mencari apakah ada yang menentang ini. Nggak bisa satu hadis langsung diamalkan. Ya, nggak bisa. Itu yang sering terjadi dilakukan oleh kawan-kawan kita, orang-orang salafi, orang Wahabi itu seperti itu. Ada hadis, oh langsung gini. Duh, dia nggak paham bahwasanya hadis itu nggak satu. Ketika ada hadis, orang yang menjulurkan kain sarungnya dia masuk neraka, ya udah dibikin meme di mana-mana, disebarkan seolah-olah ajaran agama itu ya cuma terkait hadis ini. Apakah ada hadis yang lain yang membahas soal ini juga? Banyak. Bahkan jika diharmonikan tidak
membuat kesimpulan seperti yang dia simpulkan orang yang membuat meme ini. Paham nggak? Nah itu, karena ketika ngambil istimbat itu hanya dari satu hadis. Kalau hanya satu hadis ya nggak perlu ada mujtahid. Orang awam juga bisa. Yang susah itu mengharmonikan banyak ayat, banyak hadis. Karena harus hafal ayatnya, harus hafal hadisnya, harus hafal derajatnya, terus bagaimana kita memahaminya. Itu fungsi yang berat, tugas yang berat, yang tidak mungkin diemban oleh orang awam. Makanya itu muncul kitab-kitab fikih. Kitab fikih itu hasil kesimpulan para pakar. Agar kita tidak salah arah ketika beristimbat hukum dari ayat Al-Quran dan Sunnah. Jelas ya? Kemudian jenis yang ketiga, yang keempat, yaitu watakhsisus sunnati bis sunnah. Mentaksis hadis dengan hadis. Sunnah dengan sunnah. Sunnah yang pertama, dia lebih umum, kemudian datang sunnah berikutnya yang lebih spesifik. Maka dia menjadi mukhassis, yang munfasil, yang terpisah. Kataksisi hadis sahihain, seperti mentaksis hadis Sahih Bukhari dan Muslim, fima saqatis sama'u al usyur. Dalam potongan hadis, dalam tumbuhan yang diairi oleh langit itu ada 10%. Itu umum kan? Berarti semuanya. Pokoknya dia harus dikeluarkan 10%. Bihadithima, tapi ada hadis Sahih Bukhari dan Muslim juga yang menjelaskan laisa fima duna khamsati ausukin sodakoh. Tidak ada zakat sodakoh di sini, maknanya tidak ada zakat pada barang, yaitu ini zakat zuruk ya, zakat zuruk dan thimar. Ini terkait muasyarat, yaitu zakat zuruk dan thimar. Zakat makanan pokok ya, dan thimar. Thimar adalah di sini maksudnya hanya kurma yang kering itu, yang biasa diperjualbelikan atau setengah kering itu, dan juga zabib atau kismis. Jadi itu ada zakatnya 10% atau 5%, tergantung itu. Nah, tidak ada zakat pada zuruk dan thimar yang di bawah khamsati ausuk, 5 ausuk. Itu nisabnya. Berarti fima sakoti sama yang umum ada lafadz ma-nya di sini. Ma-nya itu kan kandungannya umum kan. Berarti semuanya pokoknya dia ditumbuhkan oleh hasil dari kucuran air dari langit, ya udah ada 10% gitu. Seluruhnya baik itu sedikit atau banyak, iya, tapi umum. Tapi ini dikhususkan, dispesifikkan oleh ayat hadis yang lain yang mengatakan hanya ada zakat 10% ketika sudah mencapai nisab 5 wasak. Paham ya? Jelas. Kemudian wa takhsisun nutqi bil qiyasi wa na'ni bin nutqi qaulallahi ta'ala wa qaular Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ah, ini jenis yang termasuk bukan lafadz, yaitu mentaksis lafadz, yaitu yang dimaksud lafadz di sini adalah ayat dan hadis dengan kias. Kiasnya para ulama itu juga bisa mentaksis loh, bisa mentaksis ayat Al-Qur'an dan hadis bisa. Dan mentaksis ayat Al-Quran dan Sunnah dengan kias. Yang kami maksud dengan nut, ucapan, itu maksudnya adalah ucapan Allah dan Rasulnya. Mengapa? Li'annal qiyasa yastanidu ila nassin min kitabillahi ta'ala au sunnatin. Faka'annahu al-mukhassis. Karena kias itu bersandar pada nas Al-Quran dan Sunnah. Di antara syarat kias yang sahih, yang benar, itu kan dia ada sumbernya. Ada dalil yang menunjukkan asalnya, yaitu dari Al-Quran atau Sunnah. Maka seolah-olah kias itu sendiri merupakan mukhassis, merupakan yang mentaksis. Dia termasuk mukhassis munfasil yang bukan lafadz. Tadi berarti bukan lafadz itu ada Al-Quran. Yang bukan lafadz ada akal, ada his, ada juga kias. Nah, kias ini disebutkan. Contohnya apa? Nggak disebutkan di sini.
Nanti saya carikan di sini coba. Bentar. Nah, misalnya di lafaz ini di dalam ayat Al-Qur'an, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Perempuan pezina, laki-laki pezina, maka jilidlah masing-masing dari keduanya 100 jilid. Dicambuk, maka cambuklah masing-masing keduanya dengan 100 cambukan. Nah, berarti kan keseluruhan. Berarti pezina, laki-laki atau perempuan kena cambuk. Lah, yang namanya pezina itu kan ada kalanya dia merdeka, ada kalanya dia tidak merdeka kan. Nah, ini berarti umum, namun ditaksis dengan kias fa innahu khussa minha al-amatu. Karena amah yaitu budak perempuan kalau berzina dia ditaksis dari kandungan ayat yang menyebutkan 100 ini fa alaiha nisfu dzalika. Maka dia mendapat separuh dari hal itu. Kenapa? Ini dikiaskan. Dikiaskan dari apa? Dikiaskan dari ayat Al-Quran yang mengatakan faida uhsinna fa in ataina bi fahishatin fa alaihinna nisfu ma 'alal muhsanati minal adab. Ya. Lah. Oh gini. Maaf, keterangannya agak sedikit kurang akurat. Pezina laki-laki perempuan di sini disebutkan 100 cambukan. Kemudian ini kandungannya ditaksis. Ayat Al-Quran ditaksis dengan ayat yang lain. Berarti kalau budak perempuan, maka dia separuh hukumnya. Sesuai dengan ayat. Berarti ini taksis kitab bil kitab. Kemudian, bagaimana kabarnya pezina yang laki-laki? Yang merupakan budak. Maka budaknya ini, budak laki-laki dikiaskan dengan budak perempuan. Berarti dia hukumnya juga kalau budak laki-laki dia berzina, dia mendapatkan 50 cambukan karena dikiaskan dengan budak perempuan yang dia bersandarkan dari ayat Al-Quran yang dia mentaksis ayat yang sebelumnya yang lebih umum. Nah, berarti argumennya di sini adalah kiasul abdi bil amah. Budak ini dikiaskan kepada budak perempuan. Budak laki-laki dikiaskan kepada budak perempuan. Di mana budak perempuan ini merupakan mukhosis yang munfasil terhadap ayat yang umum sebelumnya. Pezina seluruhnya dicambuk 100 kali. Namun di sini hanya 50 kali, potongan diskon 50% bagi orang yang tidak merdeka. Jelas ya, itu contohnya. Berarti kita telah menuntaskan pembahasan terkait am dan khos. Terkait am dan khos. Di sana am dan khos ada kaitannya dengan mukhasis mutasil, munfasil. Munfasil juga kita telah sebutkan. Juga ada pembahasan terkait dengan mutlak. Mutlak dan muqayyad. Karena pembahasan mutlak dan muqayyad itu dimasukkan ke dalam pembahasan bab am dan khos. Karena kandungannya mirip. Jadi di dalam usul fikih ada bab am, khos, ada mutlak sama muqayyad. Pembahasan mutlak muqayyad itu selalu dimasukkan ke dalam babnya am dan khos. Karena sama-sama memiliki kemiripan. Atau kalaupun dia tidak dimasukkan di dalam am dan khos, dia disebutkan langsung setelah am dan khos. Karena ada kemiripan. Jelas ya? Kemudian kita melangkah ke pembahasan bab selanjutnya yaitu terkait dengan lafadz yang mujmal dan lafadz yang mubayyan. Mujmal adalah lafadz yang global. Maksudnya kandungannya belum jelas. Belum jelas. Malam tattadih dalalatuhu.
lafat yang belum jelas dalalahnya. Sedangkan mubayyan itu sebaliknya, yaitu lafat yang kandungannya dalalahnya sudah jelas. Mubayyan dijelaskan jelas. Nah, setelah menuntaskan pembahasan terkait am dan khos, mutlak dan muqayyad, sekaligus juga pembahasan mukhosis yang mutasil dan munfasil, maka penulis yaitu Shahibul Waraqat Imamul Harumain mulai membahas terkait dengan mujmal. Mengapa? Karena pertama mujmal itu termasuk aksamul kalam yang disebutkan sebelumnya. Termasuk ada aksamul kalam. Dan juga rangkaiannya mengapa disebutkan setelah am dan khos, karena mujmal dan mubayyan ini pembahasannya mirip dengan pembahasan am dan khos. Juga mujmal sendiri itu mirip dengan am dan mutlak. Dari sisi suluhiyatihi likulli ma sadaqahu alaihi. Jadi dia lafadznya, kandungannya itu solih likulli al-afrod. Jadi dia itu bisa diterapkan pada afrod-afrodnya. Bisa diterapkan pada afrodnya. Seolah-olah itu cakupannya juga banyak. Kalau am cakupannya banyak, mutlak juga cakupannya banyak, mujmal juga cakupannya banyak. Oke. Dia mengatakan wal mujmalu ma yaftakiru ilal bayan. Ma yaftakiru ilal bayan. Lafat mujmal adalah lafat yang membutuhkan penjelasan. Ilal bayan. Contohnya nahwu salasati quru', 3 quru'. Fa innahu yahtamilu al-athhar wal haid liishtirakil qur'i bainal haidi wat tuhri. Karena lafat quru' jamak dari qur' itu punya kemungkinan makna suci juga haid. Jadi secara lafat demikian. Karena itu dia mujmal, lafadznya mujmal, dia global. Mengapa dia punya kemungkinan suci dan haid secara lafadz? Karena dia lafadznya jenis mustarok lafdi. Kalau dalam ilmu mantik dalalatul lafdi alal ma'ani, itu kan ada namanya mustarok lafdi. Mustarok lafdi itu dua lafadznya maknanya sama. Satu lafadz maknanya ganda. Mustarok lafdi. Dalam bahasa Indonesia disebut sebagai homonim. Lawannya sinonim. Sinonim itu mutarodif. Murodif atau mutarodif. Yaitu lafadz yang beda lafadznya tapi maknanya sama. Kalau ini enggak, maknanya sama. Lafadznya sama tapi maknanya beda. Listiraqil qur'i bainal haidi wat tuhri. Karena lafadz qur' itu mustarok lafzi antara makna haid dan suci sekaligus. Dengan catatan tidak ada korinah atau indikator yang menunjukkan maknanya apakah dia suci atau haid. Karena itu para ulama itu sepakat. Jika ada lafadz quru' di dalam Al-Quran yang ada korinahnya, dia menunjukkan suci, ya dibawa kepada makna suci. Kalau ada lafadz quru' di dalam Al-Quran atau hadis yang ada korinah atau indikasi yang maknanya haid, maka dibawa kepada makna haid. Nah, yang jadi perdebatan para ulama yaitu mazhab Syafi'i menganggap al-qur' di sini itu maknanya suci, sedangkan qur' di dalam ini menurut mazhab Abu Hanifah itu maknanya haid. Itu terkait dengan lafadz yang tidak ada indikasi yang jelas di sana
apakah maknanya dibawa ke suci atau dibawa ke haid, maka mereka beristihad. Oh ini suci, oh ini haid. Makanya sucinya orang yang kena iddah menunggu 3 quru. Itu menurut mazhab Syafi'i menunggu 3 sucian. Kalau menurut Imam Abu Hanifah menunggu 3 kali haid. Mereka ada argumentasinya, ada, semuanya ada argumentasinya. Jelas ya, itu ada argumentasinya. Nggak perlu saya jelaskan di sini argumentasinya apa mereka. Yang pasti itu mereka Jadi saya jelaskan sedikit karena ini keterangan yang penting ya. Jadi sedikit-sedikit diberikan contoh bagaimana para ulama itu berdiskusi. Ulama Hanafiyah menganggap bahwasanya lafadz wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru di sini adalah 3 haid, bukan 3 suci. Sedangkan Imam Syafi'i menganggapnya itu 3 kali sucian. Ya. Mengapa Imam Abu Hanifah menganggap salasata quru di sini adalah 3 haid? Karena secara aplikasi menurut Imam Abu Hanifah yang tepat itu 3 haid, bukan 3 quru. Kenapa? Karena andai kata orang yang ditalak itu ditalaknya di tengah-tengah haid, di tengah-tengah suci misalnya. Dia ditalak di tengah suci. Di dalam mazhab Syafi'i, suci yang pertama, sucinya biasanya taruhlah sucinya 20 hari. Dia 10 hari sudah suci, kemudian di hari ke-11 dia ditalak. Nah, hitungannya di dalam mazhab Syafi'i berapa? Itu sucinya dihitung nggak? Ya dihitung, walaupun separuh, dihitung. Lah, kalau begitu yang tepat itu haid, kata menurut Imam Abu Hanifah. Karena nanti kalau dibawa kepada makna suci, nanti tidak sesuai dengan ayat. Jadinya 2,5. Jadinya 2,5. Karena itu namanya ba'du tuhur. Jadi 2,5. Karena di suci yang pertama dalam mazhab Syafi'i itu tidak dihitung. Pokoknya dia masih suci, ya udah dihitung suci. Nggak harus mulai dari awal. Di tengah-tengah pun bisa. Ya. Nah, uniknya di dalam mazhab Syafi'i, kalau di tuhur yang pertama itu nggak apa-apa di tengah-tengah, pokoknya masih nyisa beberapa hari pun masih bisa tetap dihitung 1 suci. Berarti dia tinggal nambahi 2 suci lagi. Namun kalau yang ketiga itu harus mutlak selesai sampai akhir. Selesai sampai akhir. Itu menurut mazhab Imam Syafi'i. Dan itu yang dikritik oleh mazhab Imam Abu Hanifah. Nah, Imam Syafi'i apakah nggak punya jawaban terkait kritikan Imam Abu Hanifah terkait istidlalnya? Ada. Semua argumentasi di dalam mazhab itu punya argumentasinya. Antar mazhab. Semua serangan mazhab itu dijawab dengan jawaban yang serupa. Sama-sama kuat oleh mazhab yang lain. Misalnya ini, Imam Mazhab Syafi'i mengatakan bahwasanya itu nggak tepat. Kamu menganggap bahwasanya kita bertentangan dengan ayat Al-Quran karena ayat Al-Quran menyebutkan 3 quru. Ketika saya memahaminya itu 3 sucian, maka itu bertentangan. Karena faktanya menjadi 2,5. Kalau terjadi orang itu ditalak di tengah-tengah suci yang pertama. Mengapa tidak bertentangan? Karena yang disebut suci itu bukan sesuatu yang bisa dibagi-bagi. Bisa dibagi-bagi. Karena yang namanya suci itu halatun mustamirroh. Falayak balut tajazuk.
Dia itu keadaan yang terus-menerus, maka dia tidak bisa dibagi. Ya, dia bukan makulatnya makulat kam. Dia keadaan, bukan makulat kam. Karena makulat kam dia bisa dibagi, ini enggak. Maka kapanpun itu, pokoknya dia masih ada suci, maka dihitung itu satu sucian. Walaupun itu jadinya separuh. Nggak ada urusan dengan separuh. Loh, apakah di dalam ayat Al-Quran atau di dalam syariat juga yang dilakukan oleh mazhab Syafi'i itu bertentangan, tidak ada landasannya? Ada. Misalnya di dalam ayat Al-Quran, Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Haji itu disebutkan beberapa bulan yang tertentu. Beberapa bulan yang tertentu. Padahal kan bulan haji itu kan ada tertentu, kemudian ketika Dzulhijjah itu batasnya sampai 10 doang kan. Tapi disebut al-ashhur, beberapa bulan. Nah, haji itu selesainya kapan sih? Sampai tanggal 10. Iya kan? Sampai tanggal 10. Udah nggak ada lagi haji. Berarti Asrul Dzulhijjah itu di dalam Al-Quran disebutkan bulan haji. Padahal enggak, faktanya tidak sampai 1 bulan, cuma 10 hari. Itu pun dianggap sebagai bulan. Sama dengan kita menganggap bahwa ketika orang ditalak di tengah-tengah suci, maka di tengah-tengah suci yang pertama ini dianggap sudah pertama, sudah suci. Suci ini dihitung pertama, tidak bisa dibagi-bagi. Tahu nggak? Nah itu argumentasinya. Jadi serangan mazhab Hanafi juga bisa dijawab. Juga bisa dijawab gitu. Nanti ketika mazhab Syafi'i menyerang mazhab Hanafi juga dijawab juga oleh mazhab mereka. Makanya ada ini ilmu istilahnya ilmu yang muncul dari perdebatan mazhab yang disebut sebagai ilmu khilaf. Bukan ilmu fikih muqarron ya. Kalau di dalam tradisi keilmuan itu bukan fikih muqarron. Yang kita kenal sekarang itu fikih muqarron bukan seperti itu, bukan seperti ilmu khilaf. Ilmu khilaf zaman sekarang itu nyaris nggak ada pakarnya, nyaris nggak ada pakarnya, dan nyaris tidak pernah dijadikan kurikulum di kampus-kampus seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia, di Timur Tengah juga tidak. Karena kebanyakan kitab-kitabnya juga lenyap, kebanyakan kitabnya tidak ditemukan. Namanya ilmu khilaf, dia cabang ilmu fikih. Nah, ilmu khilaf itu adalah ilmu yang dikembangkan oleh tiap mazhab. Jadi ada ilmu khilaf dalam mazhab Hanafi, ilmu khilaf dalam mazhab Syafi'i dan mazhab yang lain, yang dikembangkan oleh ulama setiap mazhab dengan argumentasi-argumentasi mereka untuk mengkritik atau untuk menjawab kritikan dari mazhab yang lain. Maka mereka menggunakan kaidah-kaidah mazhab mereka untuk menjawabnya dan ada argumentasinya. Itu nyaris gak ada bukunya, hanya ditemukan beberapa. Di antara buku yang paling besar dan itu yang baru ditemukan yaitu karya Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali terkenal pakar ilmu khilaf juga di zaman itu. Beliau punya karya yang baru ditemukan sekarang 4 jilid itu, yaitu namanya Tahsinul Ma'akhir. Tahsinul Ma'akhir. Itu menjawab kritikan. Jadi mazhabnya beberapa furu-furu fikih dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Abu Hanifah dibahas kemudian dikritik. Mazhab Hanafi, kritikan mazhab Hanafi diserangkan ke mazhab Syafi'i kemudian dikritik balik. Intinya mengunggulkan pendapatnya mazhab Syafi'i. Tapi dari sisi argumentasi rasional. Bukan hanya dari hadis. Tapi dari sisi rasional. Dia menggunakan kaidah-kaidah untuk qawaid lil hijaz. Untuk berargumentasi. Itu nyaris gak ada pakarnya. Nyaris gak ada. Bahkan gak diajarkan. Nah, di dalam kitab ilmu usul fikih itu di pembahasan qawadihul illah, di bab tentang bab qiyas itu nanti ada bab furuknya yaitu fasalnya yaitu qawadihul illah, hal-hal yang bisa membatalkan status illah, menyebabkan dia ilahnya tidak sahih, tidak benar. Itu apa? Qawadihul illah.
Nah, itu di situ disebutkan sedikit gambaran ilmu khilaf. Itu sedikit, padahal kitabnya itu besar sampai 4 jilid. Itu nggak ada pakarnya, bahkan nggak dikurikulumkan. Kalau misalnya nanti di Indonesia ada pakarnya, kemudian dipelajari, kemudian dijadikan kurikulum, luar biasa, bagus sekali kitabnya. Saya sekilas membaca, belum tuntas, baru jilid pertama itu pun nggak selesai. Itu luar biasa, bagus sekali. Ilmu khilaf itu terkait dengan seperti ini. Salah satu cabang ilmu fikih yang belum ada pakarnya sekarang, yang nggak ada pakarnya, udah hilang pakarnya. Jadi pakar ilmu ini sudah dicabut oleh Allah udah ratusan tahun yang lalu, sehingga tidak ada. Dan kitab-kitabnya pun masih banyak yang manuskrip. Imam Ghazali bahkan kitabnya ini yang ditemukan ini, Tahsinul Makhid ini, dinas di abad ke-8, ke-9 itu udah mafkut, sudah hilang manuskripnya. Tapi ternyata baru ditemukan. Alhamdulillah. Baru dicetak tahun 2011-12. Ada PDF-nya juga sudah ada. Jelas ya? Itu terkait mujmal. Oh ya, satu lagi yang ingin saya jelaskan terkait dengan definisi ini. Ya, belum selesai tadi. Itu definisi mujmal. Kemudian mujmal lawannya adalah bayan atau mubayan. Nah, wal bayan ikhrajus syai'i min hayyizil iskali ila hayyizit tajalli. Ai al-idah wal mubayyin huwa nas. Bayan atau penjelasan itu sebagai hal yang menghilangkan kesamaran di dalam lafadz mujmal. Itu definisinya adalah ikhrajus syai', mengeluarkan sesuatu secara lafadznya ini. Min hayyizil iskal, dari batasan kesamaran menuju ke batasan terang benderang. Artinya al-idah wal mubayyin huwan nas. Artinya al-idah, hayyizit tajalli ay al-idah, hayyizit idah. Jadi sampai ke batasan penjelasan. Wal mubayyinu huwan nas. Yang menjelaskan itu sebenarnya nas. Yang menjelaskan itu nas. Oke, jelas ya. Itu definisi yang dipilih oleh Imam Haramain ketika menjelaskan apa itu mubayyin. Mubayyin di sini bayan, tapi maksudnya mubayyin. Maksudnya bayan artinya bayan, penjelasan, maksudnya adalah fi'lul mubayyin. Perbuatan orang yang menjelaskan, yaitu perbuatannya yaitu ikhrajus syai'i min hayyizil iskal ila hayyizit tajalli. Ya. Nah, di dalam ilmu usul fikih di kalangan ulama usuliyin, bayan atau mubayyin ini terkadang didefinisikan seperti definisi yang dipilih oleh Imam Haramain. Terkadang tidak, karena ada 3 kecenderungan di dalam mendefinisikan ma huwa al-mubayyin. Jadi di sini terkait dengan mubayyin. Yang menjelaskan bayan itu bagaimana? Yang menjelaskan mujmal itu bagaimana? Ada kalanya seperti kecenderungan Imam Haramain yang menjelaskan mendefinisikannya itu dengan maksud perbuatan sosok yang menjelaskan. Karena itu dia menyebutnya ikhrajus syai', mengeluarkan sesuatu dari batasan samar kepada batasan yang terang benderang. Jadi ada aksinya, aksi seseorang yang menjelaskannya. Karena bayan itu bermakna at-tabyin. Kan disebutkan tadi, bayan bermakna tabyin. Bayan penjelasan, maksudnya tabyin, menjelaskan. Nah, menjelaskan itu adalah perbuatan orang menjelaskan. Jadi mendefinisikan bayan itu dengan kecenderungan bayan wa fi'lu al-mubayyin, yaitu at-tabyin. Itu kecenderungan pertama. Kecenderungan ulama lain itu mendefinisikan bayan itu dengan sudut pandang bayan buat dalil yang menjelaskan, karena dia maha solabihi at-tabyin, sesuatu yang bisa menghadirkan tabyin itu apa? Itu nas, wat tabyin huwa nas. Karena itu mereka mendefinisikannya lain, yaitu dalil yang mengeluarkan kesamaran dari dalil yang mujmal.
sehingga menjadi jelas benderang. Jadi mendefinisikannya dari sudut pandang dalil, bukan dari sudut pandang perbuatan orang yang menjelaskan. Itu kecenderungan kedua. Kecenderungan yang ketiga yaitu dari sisi madlulnya, dari sisi kandungan dalilnya. Mereka mendefinisikan bayan yaitu sesuatu yang jelas kandungannya untuk menghilangkan kesamaran lafadz mujmal sebelumnya. Ya, jadi itu kecenderungan para ulama usuliyin di dalam mendefinisikan definisi bayan. Ada kalanya al-bayan bimakna tabyin, ada kalanya al-bayan bimakna mahasola bihi at-tabyin, ada kalanya madlulu mahasola bihi tabyin. Nah, itu tiga kecenderungan. Imam Haramain memiliki kecenderungan pertama, karena itu beliau mendefinisikan bayan sebagai ikhrajus syai' min hayyizil iskal ila hayyizil tajalli, mengeluarkan satu dari batasan samar menuju ke batasan yang terang benderang. Jelas ya? Di sana tidak disebutkan contohnya. Saya kasihkan contohnya di sini. Contohnya, wa in kuntum junuban fatahharu. Jika kalian junub, maka bersucilah. Maka bersucilah. Jika kalian junub, maka bersuci. Junub, cara bersuci. Ini kan ayat Al-Quran memerintahkan untuk bersuci karena junub. Bersucinya yaitu membersihkan, mengalirkan air kepada seluruh badan, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Jelas ya? Itu jelas. Tapi ada yang tidak jelas. Ada yang masih global. Yaitu apa? Mulut. Mulut itu apakah wajib dikumur, wajib dibasuh air atau tidak dalam kaitannya dengan mandi junub. Karena mulut itu samar. Dalam beberapa kasus fikih dia dianggap bagian dalam tubuh. Tapi dari sisi yang kadang dalam kasus yang lain dia dianggap bagian luar tubuh. Karena itu misalnya gini. Dia dianggap bagian dalam tubuh. Karena itu ketika orang menelan ludahnya sendiri, maka dia nggak batal. Karena tidak ada sesuatu yang dimasukkan. Dia tidak ada bagian luar yang masuk ke dalam. Berarti hasil dari ludah yang terhasil dari mulut di sini, itu kalaupun ditelan tidak membatalkan puasa. Berarti dia dianggap bagian dalam. Kalau yang membatalkan memasukkan sesuatu dari luar ke dalam kan, berarti itu dianggap dalam. Jadi mulut di sini dalam kasus ini dianggap bagian dalam. Namun dalam kasus yang lain, mulut itu dianggap bagian luar. Contohnya ini salah ini. La yafsud itu salah ini. Harusnya yafsud. Dia dianggap bagian luar. Dia dianggap ini salah ini. Redaksinya harusnya nggak pakai lain. Kalau ada orang memasukkan barang dari luar ke dalam mulut, ya kan ya, maka dia batal, kasih telan. Atau dia dianggap gini, kadangkala mulut itu dianggap bagian luar tubuh dalam kaitannya dengan najis. Namun dalam kaitannya dengan hadas, dia dianggap hadas.
Ketika mandi besar kan tidak wajib berkumur, nggak wajib berkumur. Dia dianggap bagian dalam. Namun gigi oleh para ulama dalam kaitan dengan aurat itu dianggap sebagai bagian bagian luar. Kalau perempuan wajib ditutup mukanya menurut pendapat yang wajib menutup bagian muka dengan cadar itu, giginya itu harus ditutupin. Jelas ya? Pokoknya itu. Itu termasuk kesamaran. Di sini nggak disebutkan ya contohnya. Contohnya yang gampang gitu. Al-Quran. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Di dalam Al-Quran disebutkan perintah untuk melakukan sholat. Perintah untuk menunaikan zakat. Itu perintah, jelas perintahnya. Namun teknisnya masih mujmal. Masih mujmal. Maka bayannya dari al-sunnah. Bayannya dari sunnah. Menjelaskan rokaatnya demikian, tata caranya demikian, syarat-syaratnya demikian, rukun-rukunnya demikian. Jelas ya? Zakat juga demikian. Ada zakat, perintah zakat. Tapi mikdarnya bagaimana, terus dia nisabnya bagaimana, itu nggak dijelaskan di dalam Al-Quran. Karena itu dia masih mujmal. Maka kita sebut ini lafadznya masih global, masih mujmal. Butuh penjelasan yang lebih detail untuk menjelaskan teknisnya. Paham nggak? Jelas. Kemudian kita melangkah ke selanjutnya. Terkait dengan apa yang disebut sebagai nas. Wan nasu ma la yahtamilu illa ma'nan wahidah. Nas di dalam istilah usul fikih ya. Di dalam istilah usul fikih, nas itu adalah lafadz yang tidak mengandung kemungkinan kecuali satu makna saja. Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu esa. Nggak ada kemungkinan esa, tapi separuh-separuh, satu bandua trinitas, bisa ada dewa satu, ada dewa-dewa yang lain. Enggak. Satu ya satu. Tidak bisa. Misalnya Asmaul A'dad, nama-nama bilangan, itu semuanya nas. Di dalam Al-Quran itu nas. Bagiannya satu, bagiannya 1/2, setengah, seperempat, itu semuanya nas. Ka Zaidan fi ra'aitu Zaidan. Misalnya redaksi Zaidan dalam kalimat ra'aitu Zaidan, saya melihat Zaidan. Berarti kemungkinan ya Zaidan, bukan Mahmud, bukan Umar. Pokoknya Zaidan ya Zaidan. Itu nas, tidak ada kemungkinan yang lain. Dalam sisi ini tidak ada kemungkinan yang lain. Itu ulama yang menjelaskannya. Nah, mengapa penjelasan nas ini disebutkan setelah penjelasan mujmal dan mubayyan? Karena terkadang bayannya itu dari nas. Bayan yang menghilangkan kesamaran lafadz yang global ini, kadang bayannya langsung dari nas. Nasnya tidak mungkin ditakwil lagi. Karena itu nas. Maka itu penjelasan terkait dengan nas ini diletakkan setelah penjelasan mujmal dan mubayyan. Itu definisi yang pertama. Definisi yang berikutnya, dan ini pendapat yang tidak dirojihkan, yaitu wakila ma ta'wiluhu tanziluhu. Nas adalah lafadz yang takwilnya, penjelasannya, itu adalah tanzilnya, penurunannya. Maksudnya adalah tidak membutuhkan takwil untuk memahami lafadz yang diturunkan ini. Nggak butuhkan takwil. Takwilnya ya apa yang diturunkan ini. Nahwu fasyamu thalathati ayyam. Contohnya, dia harus puasa 3 hari. 3 hari nggak boleh 2,5, 3,5, 4,5, jadi 3 kali 3 6 gitu nggak. Pokoknya 3 hari. Fa innahu bimujarrodi ma yanzil yufham makna. Karena hanya dengan lafadznya turun, maka maknanya langsung dipahami. Itu maksudnya ma ta'wilu tanzilu, itu nas. Maksudnya sama lah antara definisi pertama dan kedua, maksudnya hampir sama.
wa huwa mustaqun min manassati al-arus wa huwa al-kursi. Secara linguistik, nas itu secara derivasi dari kata manassotil arus, yaitu kursi pengantin. Wahwal kursi. Mengapa nas disebut nas? Padahal nas itu artinya itu kursi pengantin. Lirtifaihi ala ghairi. Karena dia lebih tinggi dibandingkan yang lain. Yang namanya kursi pengantin kan lebih tinggi dibandingkan kursi penonton kan, pengunjung yang datang, yang para tamu. Karena dia lebih tinggi daripada yang lain. Seolah-olah nas ini lebih tinggi daripada level-level lafaz yang lain, lirtifai ma'nahu ala ghairihi fi fahmi ma'nahu, dalam pemahaman maknanya, min ghairi tawakuf, tanpa membutuhkan yang lain, tanpa digantungkan dengan yang lain. Kalau yang lain masih membutuhkan penjelasan, kalau nas tidak membutuhkan penjelasan karena sudah jelas. Dan nas biasa dipakai untuk menjadi bayan terhadap lafaz mujmal, untuk menghilangkan kesamaran. Jelas ya? Oke. Satu lagi bab yang lain yaitu tentang zahir dan muawwal. Wa zahir mahtamala amrayni ahaduhuma adharu minal akhar. Lafaz yang disebut sebagai zahir adalah lafaz yang punya dua kemungkinan, salah satunya lebih jelas dibandingkan yang lain, lebih unggul dibandingkan yang lain. Kal asadi fi ra'aitul yauma asadan. Seperti lafaz asad dalam kalimat ra'aitul yauma asadan. Saya melihat hari ini asad. Fa innahu dhahirun fil hayawanil muftaris. Lafaz asad itu zahir, maknanya nampak. Zahir itu nampak ya. Namanya nampak pada makna hewan yang buas, yang memangsa, yaitu kita nyebutnya harimau, macan. Li'annal makna al-haqiqi, karena makna hakiki dari asad, yaitu al-hayawan muftaris, hewan yang memangsa ini, yaitu macan itu, muhtamilun lirrajuli syuja'i badalah. Karena dia juga bisa mengandung kemungkinan makna yang metafor, yaitu sosok laki-laki yang memberani. Bisa jadi ra'aitul yauma asadan, saya melihat hari ini macan. Maksud macan itu orang yang memberani. Dia bertemu preman misalnya, atau orang yang sangat memberani. Orang Arab ketika menggambarkan sosok orang yang pemberani itu mereka menyebutnya asad, seperti harimau. Lirajuli syuja' badalah. Jadi terkadang makna hakiki itu mengandung kemungkinan makna yang metafor. Makna metafornya adalah laki-laki yang pemberani sebagai ganti dari makna hewan yang muftaris tadi. Fa in humilal lafdhu 'alal ma'na al-akhar summiya muawwalan, yusamma muawwalan. Jika lafadznya ini dibawa kepada makna yang lain, yaitu makna yang tidak hakiki, yaitu makna yang majazi, yang metafor, maka yusamma muawwalan, maka dia disebut lafadz yang muawwal, yang ditakwil. Wa innama yuawwalu bid-dalil kama qol. Lafadz itu harus kalaupun ditakwil itu dengan dalil, sebagaimana dikatakan oleh beliau wa yuawwalu dzahir bid-dalil. Zahir itu lafadznya bisa ditakwil dengan dalil. Nah, ini problem orang-orang salafi. Mereka menganggap ayat-ayat mutasyabihat itu zahir. Itu problem sekali, problem sekali. Bahkan ini makna hakiki, nggak boleh dimajazi sama sekali. Oke, yadullah fawqa aydihim. Ya kan? Dia menyebutnya tangan Allah. Berarti Allah punya tangan. Oke. Mereka menyebutnya ini hakiki. Terus, berarti kalau mana hakiki dan ini mereka bukan hanya hakiki, ini mana hakiki dan makna zahir. Ya zahir. Lah kalau makna zahir terus maknanya ya yadullah itu apa? Tangan. Oke, sekarang kita buka di kamus bahasa Arab manapun.
yadun. Semua pilihannya apa? Maknanya jariha, maknanya quwwah, maknanya apa? Coba pilih di antara lafat ini yang menurutmu itu zahir. Apakah dia jariha? Oh enggak, kita nggak mau jariha. Apakah ini enggak. Jadi mereka menganggap bahwasanya lafaz-lafaz ayat-ayat mutasyabihat itu zahir, tapi ketika menyebutkan coba kalau zahir coba sebutkan maknanya ini. Enggak jelas, kita udah tahu maksudnya itu ya tangan Allah, tapi kita tidak mentakifkan, tidak tahu bentuknya. Tapi pokoknya punya tangan. Lah iya, tangan yang kata kamu zahir itu coba di dalam Al-Qur'an itu di dalam kamus bahasa Arab ini apa maknanya? Nggak ada. Kalau namanya dia itu zahir, berarti ada maknanya di dalam kamus. Tapi mereka nggak mau, padahal secara siap. Sebenarnya mereka meyakini bahwasanya maksudnya adalah Allah memiliki organ. Tapi bentuknya beda. Karena itu mereka mengatakan, lah manusia dan monyet sama-sama punya tangan, tapi tangan manusia beda dengan tangan monyet. Berarti kan tangan manusia dan monyet itu hanya berbeda soal bentuknya. Tapi fungsinya sebagai organ, pembantu alat untuk melakukan, itu sama. Berarti mereka maknanya demikian. Artinya Allah bagi mereka, secara lafaz mereka sendiri, itu mereka menetapkan Allah butuh dengan organ. Dia menyebutnya tangan. Paham nggak? Itu problem sekali. Karena nggak paham usul fikih. Itu problem yang pertama. Menyebut zahir tapi disuruh katanya zahir sudah jelas, semua orang sudah tahu. Ketika kita suruh tentukan makna yang jelas ini di dalam kamus ini apa maknanya yadun ini. Mereka nggak mau. Jelas, ini yang pertama. Poin yang kedua. Poin yang kedua terkait dengan orang-orang Salafi ini. Ini problem sekali. Ulama salaf tidak ada satupun yang memperbolehkan ayat-ayat mutasyabihat itu dialihkan bahasa dari bahasa Al-Quran menjadi bahasa lain. Tidak boleh diterjemahkan ke bahasa lain. Tidak boleh ke bahasa Persia, ke bahasa Indonesia, ke bahasa Yunani, ke bahasa selain sesuai dengan teksnya. Yang sebagai mujizat itu yadullah. Tapi apakah yadullah bermakna tangan? Tidak. Lah orang Salafi di Indonesia parah. Yadullah katanya hakiki zahir dan tidak ditakwil. Tapi kenapa diterjemahkan sebagai tangan? Apakah makna tangan itu yang berbahasa Indonesia setara dengan lafaz yadun di dalam Al-Quran? Tidak setara. Bahkan ya, banyak banget ulama salaf itu yang bukan orang Arab. Yang bahkan sering dinikul orang-orang Salafi sebagai argumentasi mereka, bahwasanya mereka tidak mentakwil ayat-ayat mutasyabihat. Itu mereka tidak ada sepanjang zaman pun yang menunjukkan mereka menerjemahkan ayat-ayat mutasyabihat. Imam Bukhari bukan orang Arab. Bahkan ngajarnya juga tidak di Arab, ngajar di Uzbekistan, meninggal di Uzbekistan. Ngajar mungkin bahasa Arab juga mungkin tidak menggunakan bahasa Arab, bahasa Persia. Imam Ahmad bin Hambal juga bukan orang Arab. Ibnu Taimiyah orang Kurdi, bukan orang Arab. Ya, loh, mereka semua itu tidak menerjemahkan mengalih bahasa ke bahasa mereka sendiri, enggak. Tapi orang Indonesia, Salafi Indonesia itu parah. Diterjemahkan. Loh, kenapa kamu diterjemahkan? Nah, kan semua ayat Al-Quran diterjemahkan. Itu salah. Kalau kamu menganggap ini ayat-ayat sifat, tuntunannya secara salah nggak boleh dialih bahasakan. Yaitu yadullah. Sebutnya yadullah. Yadnya Allah. Yadnya Allah itu apa? Tangan. Bukan. Kenapa? Karena kamu alihkan pada yadun itu lafaz mutasyab. Ya. Jadi mereka itu parah. Makanya ketika mereka bilang, ketika saya itu pernah debat, apa tangan Allah itu bukan sifat. Tangan itu bukan sifat. Yang sifat itu yadun. Tangan bukan sifat Allah. Kenapa? Karena yadun berbahasa Arab, ada di Al-Quran. Tangan itu beda. Itu berbahasa Indonesia. Kalau yadun kita ganti misalnya dengan tangan, apakah setara? Tidak.
Tidak mungkin setara. Karena itu ayat mutasyabihat tidak boleh dialih bahasakan selain Arab. Bahkan itu orang-orang Salafi-Salafi yang di Saudi juga melarang. Nah, orang Salafi di Indonesia itu lebih koboi daripada koboi. Lebih Salafi dibandingkan Salafi di Arab. Ketika ditanya Syekh Abdul Aziz bin Baz ditanya apakah boleh ayat mutasyabihat itu diterjemahkan, dialih bahasakan ke bahasa selain Arab? Enggak boleh. Kalau ditafsirkan boleh, tapi kalau dianu enggak boleh. Ya kan? Kalau ditafsirkan berarti ditakwilkan. Kalau ditakwilkan berarti dia tidak al-akhdhu bidzahir lagi, dia al-akhdhu bil bitakwil, bil muawwal. Itu problemnya orang Salafi itu kita susah untuk berdiskusi sama orang Salafi itu karena mereka tidak metodologis. Bahkan tidak ada referensinya mereka itu. Hanya cuplikan-cuplikan yang dia bisa diambil kesimpulan ke sana, juga bisa diambil ke sana. Kebanyakan mereka itu ngambil hal-hal yang mujmal-mujmal di dalam lafaz teks-teks orang Arab. Mereka sering mengajukan referensi induk terkait ilmu akidah kamu itu apa saja. Oh, nyebutkan mereka ulama-ulama salah semua. Seolah-olah mereka punya sanad terhadap pemahaman kitab itu. Nyebutkan kitabnya Imam Baihaqi. Imam Baihaqi itu ulama Asy'ariyah. Nyebutnya khalqu af'alil ibad, punyanya Imam Bukhari. Di dalam khalqu af'alil ibad itu jelas. Di sana itu banyak sekali mengkritik akidah-akidah tajsim yang sekarang diyakini oleh orang-orang Wahabi. Nyebutkan kitabnya Al-Laka'i, Asobuni, terus akidahnya Al-Muzani. Saya baca ya kitab Muzani cuma 5 halaman saya baca. 5 halaman 10 lembar, 5 lembar doang saya baca. Apanya? Mereka itu hanya ngambil cuplikannya bisa dimaknai ke A ke B padahal belum tentu. Bahkan bisa dimaknai pada pemahaman Asy'ariyah terkait dengan Azali dan sebagainya. Nah itu, Kak, disebutkan itu apakah mereka baca kitab itu semua? Enggak, saya enggak yakin semua baca. Karena buktinya di dalam teks kitabnya, saya sering sekali memberikan contoh ketika diskusi itu. Loh ini loh, kita kawan yang katanya jadi pegangan justru itu menunjukkan pemahaman seperti kita, yaitu Asy'ariyah. Jadi mereka nggak benar-benar baca, itu nggak benar-benar baca. Kalaupun baca nggak paham. Kalaupun baca nggak paham. Katanya misalnya kitabnya Alibana karya Imam Asy'ari itu mengkritik Asy'ariyah. Kata di sana yadullah itu sifat dan sebagainya. Oke, yadullah sifat. Tapi di situ dia nggak baca mukaddimahnya Imam Asy'ari dalam Ibanah itu sudah mengkritik pemahaman mereka. Tahu nggak? Yang dimaksud itu bukan jawarih, bukan anggota. Tetapkan yadun sebagai sifat Allah, silahkan. Tapi jangan maknai yadun itu sebagai anggota tubuh. Kalau anggota tubuh terjemahannya tangan, hand, ya kan? Nggak setara karena itu dalam bahasa Arab dan bahasa Indonesia itu nggak setara, apalagi bahasa Al-Quran. Bahasa Al-Quran itu lebih dibandingkan bahasa Arab. Dia itu kandungannya, dalalannya, rahasianya itu lebih mendalam. Meskipun kita cari akar-akarnya di dalam pemaknaan bahasa Arab itu ada. Karena itu nggak bisa dialihkan ke dalam bahasa yang lain, apalagi terkait ayat-ayat sifat. Jelas ya? Dan setiap ulama yang mentakwil itu pasti ada dalilnya. Baik dalilnya dari segi bahasa, atau dari segi rasional, akal, atau dari segi nakal. Nakal dari Al-Quran dan Sunnah. Yang menunjukkan ini maknanya tidak seperti itu. Dan itu ada tips dari Imam Ar-Razi di dalam Asasut Taktis. Beliau menyebutkan, mengapa takwil itu penting? Takwil ayat mutasyabih itu penting dan dirojihkan oleh beliau. Alasannya begini. Di dalam ayat Al-Quran dan Sunnah. Coba, di dalam ayat Al-Quran. Beliau mengatakan dalam ayat Al-Quran. Setiap ada ayat-ayat mutasyabihat, itu pasti sebelumnya atau setelahnya di dalam rangkaian ayat itu yang tidak jauh, itu pasti menunjukkan maknanya, takwilnya terhadap makna ini. Itu pasti. Coba dicek aja. Semua ayat yang disebut sebagai ayat mutasyabihat, coba cek. Sebelumnya itu apa redaksinya? Beberapa kalimat sebelumnya atau beberapa kalimat setelahnya. Nah, kalau kita gabungkan beberapa kalimat sebelumnya ini dengan ayat mutasyabihat atau beberapa kalimat setelahnya dengan ayat mutasyabihat ini, nanti akan ketemu maknanya itu temu. Misalnya di dalam Al-Quran itu tsummastawa 'alal arsy yudabbirul amr.
Mastawa 'alal arsy yudabbirul amr. Ada di dalam ayat Al-Qur'an ada yudabbirul amr. Berarti maksud itu kan langsung setelahnya ada yudabbirul amr. Berarti maksudnya di sini adalah istiwa tadbir. Istiwa bimana al-mudabbir. Istiwa bimana tadbir, mengatur. Jadi Allah itu istawa al-arsy itu maksudnya adalah itu simbol Allah itu mengatur alam semesta. Karena arsy itu adalah makhluk yang terbesar. Ketika Allah mengatur arsy yang makhluk yang terbesar, yang mengatur yang ke bawah-bawahnya kecil-kecil lebih mudah. Paham nggak? Simbol. Nah, ketika orang mengatakan saya itu sudah mengalahkan presidennya, berarti kan dia sudah mengalahkan satu negara. Karena itu ketika terjadi peperangan misalnya, ada dua dinasti berperang. Salah satu dinasti rajanya terbunuh. Itu otomatis seluruh wilayah kena. Udah dikuasai oleh orang yang agresor ini. Paham nggak? Ya karena itu simbol raja atau pimpinan, presiden, khalifah itu simbol. Kalau udah kalah berarti wilayahnya udah jatuh ke tangan musuh. Seperti itu. Makanya disimbolkan istawa al-arsy yudabbirul amr. Berarti istiwa tadbir maknanya. Itu selalu tipsnya Imam Razi seperti itu. Jadi kalau ingin memahami makna ayat mutasyabihat, lihat rangkaian ayat sebelumnya atau setelahnya, itu pasti akan menunjukkan makna dari ayat mutasyabihat ini. Jelas ya? Ini yang tidak dipahami oleh orang-orang salafi. Karena jujur saja sih, kebanyakan orang salafi itu jarang baca. Kalaupun baca itu nggak hatam. Asli, nggak hatam. Saya tuh nggak yakin kalau orang salafi terus tiba-tiba kadang ngutip kitab ulama Asy'ariyah atau bahkan ngutip Ibnu Taimiyah sendiri gitu. Saya nggak yakin mereka hatam. Kemampuan bacaan mereka itu lemah karena ilmu alatnya itu sangat lemah, sedikit sekali. Hampir hampir nggak ada orang salafi yang memperdalam ilmu nahwu sedalam mungkin, ilmu balaghah sedalam mungkin sehingga dia bisa memahami teks-teks Al-Qur'an, Sunnah dan kitab-kitab klasik dengan baik itu jarang sekali, jarang. Jarang sekali. Saya punya pengalaman banyak ketika menjelaskan kepada beberapa kawannya orang salafi itu, bukan dalam kaitan debat, itu saya tahu lemah sekali mereka. Terkait dengan ilmu alatnya itu lemah sekali. Lemah sekali. Karena itu gampang terombang-ambing dengan pikiran-pikiran aneh. Karena lemah soal itunya. Oke, kita kembali. Wahyu awwalu dzahir bidalil. Lafaz dzahir itu bisa ditakwil tapi dengan dalil. Harus ada argumentasinya. Jadi kalau dianggap ulama Asy'ariyah mentakwil ayat-ayat sifat itu takwil dan itu tahriful kalim al-mawadhi'i. Itu seperti merubah ayat Al-Qur'an. Itu nggak boleh di mana demikian karena mereka mentakwil karena ada dalilnya, ada dalilnya. Baik itu dari hadis yang lain, baik itu dari ayat yang lain, baik itu dari lugha, baik itu dengan akal dan sebagainya. Itu semuanya argumentasi. Semuanya ada argumentasi. Lah, lafadz muawwal yang dengan dalil wa yusamma dhahiran bid-dalil itu disebut sebagai dhahir dengan dalil. Ai kama yusamma muawwalan. Disebut dhahir dengan dalil juga disebut sebagai muawwal. Wa minhu qauluhu ta'ala. Di antara lafadz dhahir yang belum ditakwil atau kalau sudah dimaknakan takwilnya maka disebut sebagai muawwal. Di antaranya adalah firman Allah Ta'ala, was-samaa'a banainaha bi'aidin. Dan langit kami bangun dengan aid. Zahiruhu jam'u yadin. Lahiriahnya, zahirnya, aidin di sini adalah jamaknya yadun. Wa dzalika muhalun fi haqqillahi ta'ala. Ini muhal bagi zat Allah Subhanahu wa taala. Fasurifa ila ma'nal quwwah, maka dialihkan kepada makna quwwah. Dengan apa? Dengan dalil, bidalilil aqli al-qati, dengan dalil aqli qati, yaitu Allah laisa jisman wala aradon wala jauharon. Allah bukan jisim, bukan jauhar, bukan arad. Allah itu ghaniyun 'anil alamin, tidak butuh dengan apapun. Kalau Allah butuh organ, maka Allah bukan Tuhan karena dia masih butuh. Makna butuh al-ikhtiyar juga al-infik adamul infikak. Kalau kita anggap bahwasanya Allah itu punya organ, berarti organnya itu nggak bisa lepas dari Allah. Berarti kita menganggap bahwasanya itu adalah kita butuh. Allah itu butuh dengan organnya untuk
melaksanakan tugasnya menciptakan Adam. Menciptakan itu ada beberapa hadis yang akhirnya seperti itu. Nah, ini dialihkan maknanya kepada makna kekuatan. Allah atau kudroh. Allah membangun langit dan bumi dengan kekuatannya, yaitu dengan kudroh, dengan sifat agungannya. Diibaratkan sebagai tangan, sebagai yadun. Dalil yang qot'i, dalilnya qot'i. Jelas ya? Jadi seperti itu. Saya pikir sudah cukup di sini. Barangkali ada kawan-kawan yang bertanya, silakan. Ayat Al-Quran yang lain, wa yabqa wajhu rabbika, dan tetap wajah Tuhan kami. Kullu syai'in halikun illa wajah. Setiap hal itu hancur kecuali wajahnya Allah. Berarti semuanya hancur. Wajahnya Allah doang. Tangannya hilang. Semuanya hilang. Gimana itu? Wajah bimana zat. Wajah bimana zat. Di dalam bahkan di dalam lafaz di dalam Sahih Bukhari juga ada takwil dari Imam Bukhari. Kullu syai'in halikun illa wajah ay mulkah. Ay mulkah. Artinya kerajaannya. Kerajaannya keagungan Allah. Berarti seluruhnya itu hancur kecuali keagungan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan malaikat yang paling akhir hancur itu siapa? Malaikat Israel. Jadi Israel sampai tanya ke Allah, "Ya Allah, saya sudah menghancurkan seluruhnya. Saya mematikan seluruh manusia yang bernyawa dan makhluk yang bernyawa. Terus apalagi tugas saya? Ya udah kalau begitu kamu saya matikan." Bahkan malaikat Israel itu mencabut nyawa semua malaikat. Semua malaikat cabutin nyawa satu-satu sama malaikat Israel. Ya Allah, udah selesai, saya cabuti seluruh makhlukmu nyawanya. Terus tugas saya apa? Ya udah, kalau kamu situ berarti kamu saya cabut sendiri nyawanya malaikat Israel. Setelah nyawanya malaikat Israel dicabut, ya udah meninggal. Dia meninggal terus dihidupkan oleh Allah. Jadi ketika itu Allah berkuasa. Yadullah fauqa aydihim, itu seluruhnya itu lafaz-lafaz dzahir. Ada yang bertanya silahkan kalau ada pertanyaan. Tapi saya itu sering heran, sebenarnya sering heran. Kenapa sih fokusnya orang-orang Salafi itu bahas soal beginian gitu? Padahal itu adalah sebagian kecil dari akidah. Kenapa yang perang itu hanya soal mutasabiyah. Bahkan mereka itu menganggap kitab-kitab akidah yang disodorkan kepada kita bahwa sebagai rujukan mereka itu nggak lengkap, pembahasannya nggak lengkap, nggak mulai dari awal sampai akhir. Kita nyebut ya mana, bahkan misalnya kita tanya berapa sifat Allah yang wajib kamu percaya sesuai dengan hadis Al-Quran dan Sunnah, jumlahnya berapa? Dia nggak bisa nyebut. Mereka nggak bisa membedakan mana sifat, mana ayat. Mereka mengatakan, loh kenapa Asy'ariyah hanya 20 ayat, 20 sifat? Padahal di sana itu hadisnya jelas ada Rahman Rahim. Mana sifat rahmatnya? Mana sifat rahim? Rahman Rahim itu asma. Asma itu adalah tajalli dari sifat. Tajalli dari sifat. Sifat kudrohnya Allah bertajalli, berdivisi, bernampak kerahmatan, nampak keagungan, al-qahar. Itu semuanya adalah tajalli dari cabang dari kudro. Karena semuanya bisa dikembalikan kepada kudro, kepada sifat. Membedakan antara asma dan sifat itu beda kok. Misalnya laki-laki ada namanya Mahmud. Tapi sifatnya pemurah, pemaaf, penyayang gitu. Tapi kadang orang itu punya nama banyak. Yang disebut nama asma itu bukan hanya nama yang sebagai penanda itu saja, tapi juga gelar, lakop. Lakop juga termasuk nama. Makanya di orang Arab punya kaidah. Idza khafatil Arab aktsar min ismih. Orang Arab itu kalau takut dengan sesuatu, itu dia banyak memberikan nama. Makanya itu nama terhadap lautan itu banyak sekali bagi orang Arab. Karena orang Arab itu takut dengan laut. Dia biasanya daerahnya itu pada pasir, kemudian nyebut laut itu banyak. Nama-nama
laut itu banyak sekali bagi orang. Dan juga orang Arab kalau suka dengan sesuatu itu memberi gelar nama-nama juga banyak banget. Nama terhadap, mohon maaf, kelamin perempuan itu banyak sekali, 70 nama lebih. Karena orang Arab itu suka kawin dari dulu. Suka kawin disebutkan di dalam kitabnya Imam Suyuti terkait Asmaul Farji. Itu banyak sekali, ada 70 lebih. Yang nggak kita dengar sama sekali namanya. Itu redaksi dari orang Arab asli. Karena orang Arab kalau suka sesuatu itu banyak memberikan nama. Sama sebenarnya itu karakter dari semua bangsa. Makanya orang Indonesia kan karena suka nasi kan kasih nama nasi itu banyak banget kan. Ada kerak, ada intip, ada sego, ada nasi. Kan beda-beda, beras kalau belum mateng. Nasi kalau udah mateng. Intip kalau dia itu sudah tapi mengering ketika dimasak. Kemudian padi ketika belum dipanen. Ketika sudah dipanen menjadi damen. Ketika sudah dianu menjadi apa lagi, itu semua karena orang Indonesia itu suka makan nasi, makanya dikali namanya berbeda-beda, dari sudut pandang berbeda-beda. Dari sudut pandang dia belum dipanen, sudah dipanen, sudah dibersihkan, belum dimasak, sudah dimasak kekeringan, tersisa upo, itu juga nasi yang kecil kan, upo. Itu karakter dari semua bangsa juga seperti itu. Demikian juga orang Arab. Jadi orang Alfi nggak bisa membedakan mana sifat, mana asma. Makanya sering salah pembahasannya. Dan bahasnya itu mulu. Jadi nggak ada perkembangan. Nah, mungkin itu saja ya. Kalau nggak ada pertanyaan, terima kasih. Semoga bisa dipahami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus Gus. Oke.